itu sunnah Allah, ketika Allah menciptakan makhluknya, selalu Allah memilih yang terbaik. Nah, begitu juga ketika Allah menetapkan bulan-bulan yang kita lalui. Ada bulan yang pertama Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada Rajab, Sya'ban, ada Ramadan, kemudian ada Syawal, ada Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Maka Allah pun memilih yang terbaik. Dan bulan yang terbaik itu adalah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan terbaik, maka apa yang harus kita lakukan dalam upaya kita untuk menggapai hasil yang optimal, hasil yang maksimal dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, terutama upaya kita untuk menghadirkan nilai-nilai perusahaan di Indonesia Power yang tidak ada, nilai akhlak, ya, yaitu amanah, konten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Caranya adalah begini. Tentunya upaya positif di perusahaan dan nilai-nilai itu tentunya berkorelasi dengan nilai-nilai Islam. Misalnya amanah, jelas itu adalah nilai Islam, gitu kan? Kolaboratif itu juga nilai Islam. Adaptif itu juga nilai Islam. Karena Islam mengajarkan kepada kita harus menjadi seorang mukmin yang ya'laf wa yu'laf. Kita mudah dekat dan mudah diakrabi. Maka tentunya untuk itu semua kita perlu melakukan persiapan-persiapan agar kita bisa menghadirkan optimalisasi ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Lantas yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apa yang harus kita siapkan? Yang kita siapkan, Bapak Ibu sekalian, untuk upaya kita menggapai hasil yang maksimal dari ibadah puasa bulan Ramadan, minimal ada 5. Minimal ada 5. 5 itu yang pertama adalah apa yang disebut dengan persiapan ilmu. Yang kedua adalah persiapan spiritual, yang ketiga persiapan fisik, yang keempat persiapan finansial, dan yang terakhir adalah persiapan program. Jadi kita mulai yang pertama yaitu persiapan ilmu. Apa yang saya maksud dengan persiapan ilmu adalah, saya yakinnya Bapak Ibu sekalian sudah punya pengetahuan tentang masalah puasa, sekalipun ya mungkin belum komprehensif. Apa yang ingin saya sampaikan dengan persiapan ilmu adalah kita perlu merefresh, perlu menyegarkan kembali pengetahuan kita tentang puasa. Coba Bapak Ibu sekalian, buka ulang itu. Apa itu? Bagaimana sejarah puasa? Sejarah puasa itu kan menarik untuk kita cermati. Misalnya, ketika kita nanti membaca terkait dengan masalah sejarah puasa, kapan puasa itu disyariatkan oleh Allah? Ternyata kita ketika membuka literasi dalam ajaran Islam, dalam buku-buku Islam, terutama tentang saum, maka kita akan dapatkan bahwa sesungguhnya puasa Ramadan baru disyariatkan pada bulan Safar tahun 2 Hijriah. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus pada bulan Safar dan kenapa harus di tahun 2 Hijriah? Nah, ternyata itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah agar kita melakukan persiapan-persiapan yang matang untuk melakukan puasa. Bapak Ibu pernah bayangkan kalau puasa bulan Ramadan yang durasi waktunya itu adalah 1 bulan atau 30 hari atau 29 hari, kemudian orang tidak memprologi dengan persiapan-persiapan, langsung melakukan puasa 30 hari berturut-turut. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira berat atau berat sekali? Tentunya berat sekali. Maka Allah mensyariatkan puasa bulan Ramadan itu pertama di bulan di bulan Sya'ban, tujuannya adalah agar kita melakukan persiapan. Apalagi itu disyariatkan 14 abad yang silam. Nah, awal disyariatkannya itu ternyata di satu kota namanya Madinah. Madinah pada waktu itu saat peradaban manusia belum maju, belum ada yang namanya AC, belum ada yang namanya masjid yang tertutup rapat, atasnya ada atapnya, dan cuaca panas. Tentunya kalau kemudian mereka tidak melakukan persiapan, tentunya itu adalah sesuatu yang sangat berat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, adalah pengetahuan kita.
bahwa sesungguhnya puasa bulan Ramadan itu baru disyariatkan pada tahun 2 Hijriah, dan itu maknanya selama 13 tahun Rasulullah SAW dari awal beliau mendapatkan wahyu sampai beliau hijrah ke Madinah, itu ternyata Rasul tidak mendapatkan perintah untuk melakukan puasa Ramadan. Dan apa hikmahnya? Hikmahnya karena pada waktu itu Allah sedang mempersiapkan akidah para sahabat-sahabat Rasul, dan seperti apa respon kita terhadap ibadah puasa itu, satu di antaranya yang menentukan adalah kualitas keimanan kita. Maka kita akan dapati bahwa ayat tentang puasa itu redaksinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu memberikan satu isyarat bahwa hanya orang-orang yang beriman yang mereka akan mampu merespon puasa itu dengan baik. Lalu kita referensi lagi nanti terkait dengan rukun puasa, syarat puasa, tentang apa itu yang membatalkan puasa, apa itu sunnah-sunnah puasa. Kemudian apa itu yang diperbolehkan dalam puasa, dan termasuk tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Pengetahuan kita tentang Ramadan misalnya. Ramadan itu adalah syahrul Quran. Surah 2 ayat 185. Kan Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Nah, ini kan yang menjadikan kita semangat bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Karena Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kaifa kana ulama'una yata'amaluna ma'al Quran. Bagaimana dulu ulama-ulama kita berinteraksi dengan Quran. Kita dapati misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau masuk bulan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, beliau itu menghatamkan Al-Quran itu sittina marratan, itu sampai 20 kali khatam. Salathina marratan fi salati, 30 kali dalam salatnya, wa salathina marratan fi kharija salati, dan 30 kali di luar salatnya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, biasanya Bapak Ibu sekalian kalau Ramadan khatam Quran berapa kali? Halo? Berapa kali? Tapi insya Allah masih pakai kali lah gitu. Jangan tidak pakai kali gitu. Masya Allah, luar biasa. Sittina marratan, 60 kali. Karena beliau tahu Ramadan itu ada syahrul. Pengetahuan kita bahwa di antara keutamaan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah orang-orang yang mereka berdoa di bulan itu. Ya kan, kata Rasulullah SAW, di antara 3 kelompok orang yang doanya mustabah adalah ya, doa usaim hatta yuftir. Doa orang yang berbuka, yang berpuasa sampai yang berbuka. Cuma Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan biasanya jelang-jelang buka puasa itu? Apakah kita berdoa? Atau jangan-jangan kita main remote gitu? Halo? Biasanya jelang-jelang buka puasa kita Bapak Ibu, maaf, banyak doa atau banyak main remote. Lihat RCTI belum azan, pindah ke SCTV. SCTV belum azan, pindah ke Indonesia gitu. Ya memang belum waktunya, masa suruh azan kan gitu. Tapi justru saat-saat seperti itu kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita mustajab. Silahkan merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini persiapan pertama, yaitu persiapan persiapan ilmu. Nanti silahkan kembangkan terkait dengan ilmu. Dan pesan saya untuk Bapak Ibu sekalian, coba hari-hari ini Bapak Ibu sekalian perlu membaca 1 atau 2 buku tentang fikih puasa. Tentang fikih puasa itu sangat penting. Nanti kita akan begitu bersemangat di dalam mengisi hari-hari kita selama bulan Ramadan. Baik, kita masuk pada item yang kedua, yaitu persiapan apa Bapak Ibu? Persiapan ruhiyah. Apa yang ingin saya katakan terkait dengan persiapan ruhiyah ini adalah yaitu bagaimana hari-hari ini kita mengadaptasikan diri kita dengan ibadah yang biasa kita lakukan selama pada bulan Ramadan. Misalnya selama bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, tidakkah kita
memperbanyak salat tarawih atau menghidupkan malam-malam kita dengan salat tarawih. Ada yang paketnya 83, ada yang paketnya 23. Ya silahkan, al-amru bil khiyar. Itu bersifat opsional. Yang mau 83, yang mau 23, silahkan. Yang tidak benar ada yang tidak melakukan salat tarawih sama sekali. Tapi saya ingin berkata begini, Ustaz. Susah kita akan melakukan sholat tarawih yang maksimal kalau kita tidak melakukan persiapan. Persiapan ruqyah dengan cara apa? Malam-malam terakhir ini paling tidak nanti malam. Ya kan? Nanti malam ini kan bisa jadi malam terakhir dan bisa jadi malam sebelum akhir. Karena ada dua versi kelihatannya. Ada yang Ramadannya hari Sabtu, ada yang Ramadannya hari Ahad. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian ada hari Sabtu, ada hari Ahad, milih yang mana Bapak Ibu? Milih yang Sabtu atau milih yang Ahad? Milih yang Minggu? Halo? Halo, Milih yang halo Pak cepat Ibu. puasa atau yang agak belakangan? Gitu. Enaknya Jadi belakangan. saya ingin mengatakan, Lebarannya duluan. kalau motifnya karena ilmu itu boleh. Tapi kalau motifnya karena tata bu'urkhos, ngambil yang enteng-enteng itu yang nggak boleh. Jadi giliran puasa, saya hari kedua. Giliran nanti lebaran ada dua, pilih yang pertama. Itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita memilihnya didasarkan pada ilmu, itu sesuatu yang boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, hidupkan malam kita dengan melakukan qiyamul lail. Nanti malam lah, paling tidak kita qiyamul lail. Karena apa? Kalau kita tidak membiasakan diri kita di bulan Syaban melakukan qiyamul lail, dampaknya sebuah keniscayaan, ya. Sebuah keniscayaan bisa dipastikan bahwa saat kita melakukan salat tarawih pasti tidak maksimal. Apalagi nanti di malam kedua, malam ketiga. Malam pertama sih insya Allah masih lancar. Karena belum puasa kan. Jadi kalau malam kedua, malam ketiga, ya kan, bagi kita yang tidak melakukan qiyamul lail di bulan Syawal itu sangat berat. Setelah puasa, langsung sholat malamnya bacaannya panjang-panjang. Nah itu efeknya biasanya nanti banyak yang batuk-batuk. Batuk-batuk itu sebenarnya mengingatkan kepada imam, itu maaf, bacaannya kepanjangan. Tapi ada juga yang biasa saja. Karena dia sudah terbiasa melakukan qiyamul. Kemudian tilawatul Quran kita. Itu juga perlu kita adaptasi. Karena apa? Kalau kita tidak membiasakan tilawatul Quran, itu sebuah kepastian bagi kita. Kalau baca Quran itu sering lihat-lihat ke belakang. Setengah jam sudah kita targetkan, pokoknya 1 juz selesai. Ternyata belum selesai. Itu dilihat lembarannya. 1 dihitung. 1, 2, 3. Oh, berarti masih 3 halaman. Karena apa? Kita tidak membiasakan dengan tilawatul Quran. Maka hari Kamis ini, hari Jumat besok, baca Quran kita akan dinaikkan. Agar apa? Ketika nanti kita masuk hari Sabtu atau hari Ahad atau hari Minggu, kita sudah terbiasa bertilawatul. Itu Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah taala, terkait dengan persiapan ruh. Ada persiapan yang ketiga, yaitu persiapan fisik. Kenapa kita harus melakukan persiapan fisik? Karena fisik kita, tubuh kita ini adalah kendaraan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Pastikan kita tidak akan maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak punya kesehatan yang prima. Maka Rasulullah SAW memberikan edukasi kepada kita di bulan Sya'ban, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW melakukan minimal 2 hal. Yang pertama, Rasulullah SAW menjaga kebugaran tubuhnya. Dan yang kedua, Rasulullah SAW membiasakan melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW yaum Sya'ban kula illa qalila. Rasulullah SAW itu melakukan puasa Sya'ban itu hampir semuanya kecuali sedikit. Nah, kalau kita kan sedikit puasanya, nggak puasanya banyak. Tapi Rasul banyak puasanya, lalu yang sedikit adalah apa? Tidak puasanya. Itu Rasulullah banyak puasa. Sehingga apa? Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam bulan Ramadan, maka sesungguhnya Rasulullah SAW benar-benar siap melakukan puasa bulan Ramadan. Maka seperti itulah dulu generasi yang terbaik. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in, tatkala mereka melakukan puasa, selalu di bulan Sya'ban mereka menghidupkan puasa-puasa sunnah. Tapi insya Allah semua yang hadir ini rata-rata puasa sunnah bulan Sya'ban semuanya.
Halo, puasa Sya'ban semuanya Bapak Ibu? Atau sebagian? Bagian saat Sebagian. Ya, sebagian ini sebagian besar atau sebagian kecil gitu. Jadi ini Bapak Ibu kayaknya sekalian sebagian yang kecil ya. harus kita lakukan. Jadi melakukan puasa Sya'ban. Yang keempat, yang tidak kalah penting untuk kita lakukan adalah melakukan apa yang disebut dengan persiapan finansial. Apa yang saya maksud dengan persiapan finansial adalah bagaimana agar kita semua di bulan Sya'ban itu mestinya kita punya tabungan, yang tabungan ini nanti kita distribusikan, kita infakkan di bulan di bulan Ramadan. Kenapa? Kita menduplikasi apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu kanan Nabi SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu orang yang sangat dermawan sekali. Dan kedermawanan Rasulullah SAW itu berada dalam puncaknya ketika beliau berada pada bulan Ramadan. Berada pada bulan Ramadan. Nah, itu maknanya apa? Maknanya adalah karena memang bulan Ramadan itu Allah sedang memberikan diskon besar-besaran. Saya ingin berkata begini, Bapak sekalian. Pelipat gandaan pahala itu ada dua dimensi. Ada dimensi tempat dan ada dimensi waktu. Yang dimensi tempat itu contohnya ketika kita melakukan salat misalnya di Masjid Nabawi. Itu berapa kali? Berapa ribu dilipat gandakan oleh Allah kalau kita salat di Masjid Nabawi ini? Itu ternyata dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Nah, nanti kalau kita melakukan sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Itu adalah pelipat gandaan pahala yang berdimensi waktu. Tapi ada juga pelipat gandaan nilai pahala itu yang berdimensi tempat. Ya kan? Maksud saya tadi berdimensi tempat. Ada yang berdimensi waktu, yaitu ketika kita melakukannya di bulan Ramadan. Didasarkan pada hadis qudsi Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau Allah sendiri yang membalasnya, apa yang menjadi pertanyaan, kira-kira Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang sedang saja atau yang lebih besar? Tentunya yang lebih besar. Maka saya ingin katakan, ketika kemudian Allah sedang memberikan bonus besar-besaran kepada kita semua, maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, adalah betapa di bulan Ramadan kita harus menghidupkan sifat filantropi kita. Sikap kedermawanan kita. Apalagi kita semua tahu bahwa satu di antaranya nilai core perusahaan yang Bapak Ibu sekalian bekerja di dalamnya itu ada yang disebut dengan harmonis. Dan keharmonisan itu satu di antaranya, keharmonisan sosial itu muncul ketika kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, satu di antaranya adalah dengan menghadirkan sikap filantropi. Kita akan melihat bagaimana para sahabat-sahabat Rasul dulu menghidupkan sifat filantropi mereka. Dan bahkan karena memang mereka punya kekayaan yang cukup dan mereka punya keimanan yang baik, keimanan yang dalam, maka harta yang mereka miliki tidak menjadikan mereka terfitnah. Ada sahabat Rasulullah SAW yang agak unik. Yang agak unik, mereka berinteraksi dengan harta. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu agak unik. Uniknya apa? Ia kalau minta sama Allah, itu beliau mengatakan, ya Allah, aku itu tidak cocok dengan yang sedikit. Dan sedikit itu nggak cocok untukku. Dia kalau minta sama Allah itu yang banyak. Jadi silahkan ini Bapak Ibu sekalian kalau mau menduplikasi sahabat Rasul namanya Sa'ad bin Ubadah. Itu selalu kalau minta seperti itu. Mintanya kalau dikasih Allah itu yang banyak, tapi yang menarik setelah ia dikasih oleh Allah yang banyak, ia koneksikan dengan para fuqara dan masyarakat. Jadi saya ingin mengatakan Sa'ad bin Ubadah itu
kalau setiap hari beliau itu rata-rata memberikan makan kepada sahabat Rasul itu rata-rata 80 orang. Dan itu banyak yang difokuskan sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di satu tempat namanya Suffah. Jadi di Madinah itu Bapak Ibu sekalian, itu ada satu tempat yang di belakang makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang undukannya agak tinggi sendiri, itu namanya adalah Suffah, dan di situ tinggal dulu sekitar 300 sampai 400 sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka memang menyandarkan hidupnya dari para muhsinin, orang-orang yang punya sifat filantropi, kedermawanan, dan mereka hanya tafakuh fiddin, dan satu di antaranya menjadi donatur itu adalah saat beribadah. Ramadan adalah saat di mana kita menghadirkan harmoni sosial. Nah, ini dengan cara kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, dan tentunya dengan ilmu, dan dengan ilmu yang saya maksud adalah kita perlu mengetahui tentang skala prioritas. Skala prioritas itu yang saya maksud adalah di bulan lalu kita beresin itu adalah yang wajib. Yang wajib terkait dengan harta tentunya adalah zakat. Zakat itu ada dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Biasanya kita hanya fokus pada zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan sedikit, hanya 2,5 kilogram. Akan tetapi ada kewajiban lain yang Bapak Ibu sekalian perlu tahu, ada zakat namanya zakat mal. Sudah sampai pada haul 1 tahun, ya kan? Kalau kita ambil satu pendapat, tapi ada yang mengatakan saat kita terima gaji dan memang itu sudah sampai pada nisab, maka kita harus mengeluarkan zakat. Nah, itu harus kita jadikan skala prioritas. Baru setelah itu infak, baru setelah itu, dan setelah itu adalah sedekah. Dan pastikan apa yang kita infakkan itu tidak akan berkurang. The power of giving, kekuatan memberi itu luar biasa. Rasulullah SAW katakan, mana kosomalun kan ada satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ma min sabahin illa wa nazala al-malakat. Tidaklah ada waktu pagi melainkan ada 2 malaikat Allah yang turun di muka bumi. Ahaduhuma yaqul, satu dari keduanya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan orang yang berinfak itu ganti, wa a'ti mumsikan talafa, dan berikan orang yang menahan hartanya itu binasa. Jadi ini pastikan kita harus melakukan persiapan finansial dan masuk pada persiapan terakhir yang tidak lain adalah persiapan program. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, sudah punya program apa Bapak Ibu? Halo? Sudah punya program apa selama bulan Ramadan? Sudah punya program atau belum? Atau punya program mudik gitu? Jadi saya ingin berkata begini. Minimal saya usulkan 3 program, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian mengembangkannya. Pertama adalah program peningkatan wawasan keislaman kita. Nanti yang kedua adalah program peningkatan kualitas jiwa kita. Yang ketiga adalah program peningkatan solidaritas sosial. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian kembangkan. Tapi yang jelas kita harus punya program. Yang pertama adalah program peningkatan kualitas wawasan keislaman kita. Kita sebagai seorang Muslim, ya kita harus punya program yang jelas. Kita harus berupaya mengetahui satuan-satuan dari ajaran Islam. Caranya dengan bagaimana kita menghidupkan tradisi literasi. Kita ini Bapak Ibu sekalian, rata-rata kan menjadi menjadi pendengar atau menjadi pembaca yang baik. Halo, rata-rata kita ini kan suka mendengar atau suka membaca Bapak Ibu. Yang banyak adalah kita ini suka mendengar. Yang membaca itu seakan-akan ya kiai, ya ustaz, ya dosen, ya guru. Padahal kita semua juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca. Tidakkah kita dapati bahwa surat yang pertama kali turun, ayat yang pertama kali turun itu adalah perintah untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Iqra bismi rabbikal, dengan nama Tuhanmu khalaqa yang telah menciptakan. Artinya kita membaca.
Karena apa? Membaca ini adalah jendela ilmu pengetahuan. Jendela yang akan menghantarkan kita mengetahui satuan-satuan dari ajaran Islam dengan baik. Maka di bulan Ramadan seperti ini, saya ingin mengusulkan, saya ingin menyarankan pada Bapak Ibu sekalian, menasihatkan, coba baca literatur Islam itu dengan baik. Agar kita punya pemahaman yang komprehensif tentang nilai Islam, tentang ajaran Islam, sehingga kita menjadi umat yang moderat, Kenapa orang cenderung ekstremis? Kenapa orang fundamentalis? Satu di antara hal yang melatarinya adalah karena ia punya semangat tinggi, tapi ilmunya kurang. Nah, maka harus ada keseimbangan antara kesemangatan kita dalam beragama dengan ilmu kita. Maka saya usulkan kalau di bulan Ramadan 1443 ini, tolong Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran. Khatam, ya paling tidak di program 1 bulan sekali khatam, 1 Ramadan sekali khatam. Tapi ada hal lain yang perlu diprogramkan, apa itu? Tidak lain adalah membaca terjemah Al-Quran. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, dari berapa ini yang hadir ini? Semuanya ada 23 ya, karena saya masuk 1, ada 23. Pertanyaan saya, dari 23 yang hadir pengajian secara virtual ini, pertanyaan saya, kira-kira yang sudah pernah khatam Al-Quran, terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir, kira-kira berapa persen? Halo? Halo, silakan Bapak Ibu jawab. 100% atau berapa persen? Ini kan masalah sebenarnya. Kita baca Quran, tapi kita nggak tahu artinya. Yang kedua yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu, atau setelah kita membaca terjemahan Al-Quran, naikkan level kita dari membaca terjemah menuju membaca tafsir Al-Quran. Ambil satu kitab, beli satu kitab tafsir Al-Quran. Nah, setelah nanti satu tafsir Al-Quran, itu coba dampingi dengan apa yang disebut dengan ulumul. Karena nanti kita akan punya spirit yang sangat luar biasa, mempelajari Islam dan menjadi seorang Muslim yang baik, menjadi seorang Muslim yang taat kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, karena literatur keagamaan kita itu tidak hanya Al-Quranul Karim saja, tapi ada Sunnah Rasulullah SAW, maka juga kita perlu membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Baca Bapak Ibu sekalian hadis yang kecil-kecil dulu lah, hadis Arba'in An-Nawawiyah yang jumlahnya ada 42 hadis. Baca itu misalnya hadis nanti setelah Arba'in Nawawiyah, hadis Riyadhus Shalihin. Setelah itu hadis Bukhari atau hadis Muslim. Nah, setelah itu semua usai, pekerjaan kita selanjutnya adalah mendampingi dengan mustalah hadis. Sehingga kita tahu apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis sahih. Nah, untuk kita punya spirit keagamaan, untuk bisa menduplikasi Rasulullah SAW, bacalah apa yang disebut dengan Sirah Nabawiyah, biografi Rasulullah SAW. Karena dengan cara seperti itu, maka dipastikan kita akan memiliki al-mathalul a'la, jadi contoh yang ideal dalam kehidupan kita, yaitu Rasulullah SAW. Nanti silahkan kembangkan ilmu ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini adalah program peningkatan kualitas jiwa kita. Nah, jiwa itu, Bapak Ibu sekalian, kan ada 3 grade. Grade paling rendah itu namanya nafsu ammarah. Nafsu yang suka nyuruh kita pada kemaksiatan kepada Allah. Nanti kelas middle-nya namanya adalah nafsul lawwamah. Ammarah itu ada dalam surat 12 ayat 53. Nanti lawwamah ada dalam surat 75 ayat yang kedua. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi nanti grade yang paling tinggi adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, nafsu responsif. Kalau ada pengajian di kantor, nggak usah diworo-woro, nggak usah dipanggil-panggil, nggak ada pengumuman, tapi ya responsif, ada pengajian dia ikut. Ikutnya dari awal sampai akhir. Insya Allah. Jadi itu hati yang responsif, hati yang mutmainnah, yang tenang, responsif pada ketaatan kepada Allah. Nah, agar kita punya nafsu mutmainnah, itu kita harus membersihkan hati kita. Maka apa yang ingin saya usulkan kepada Bapak Ibu sekalian, pastikan hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menginventarisir penyakit-penyakit hati. Kira-kira Bapak Ibu penyakit hatinya apa itu? Aduh. Kira-kira banyak atau banyak itu? Misalnya hasud masih ada atau tidak? Ria ada atau tidak? Sum'ah ada atau tidak? Ujub merasa the best ada atau tidak? Sombong atau tidak?
mengikuti hawa nafsu, ya, dan lainnya, kemudian hubbud dunia, cinta terhadap dunia, terbelenggu terhadap dunia, adakah itu ada semua dalam diri kita? Sifat nifak ada atau tidak? Ini penyakit-penyakit hati yang perlu kita inventarisir. Kemudian di bulan Ramadan kita pastikan itu sebagai bulan pelondri untuk membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Jadi kalau itu kita sama-sama programkan, misalnya penyakit, maaf, orang-orang yang ahli ibadah, yang rajin ngaji, itu kan penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit hatinya itu penyakit-penyakit hati yang halus, seperti riya. Ya kan? Seperti riya. Ketika seseorang beribadah tapi ia tidak memotifkan karena Allah, tapi karena manusia, itu kan riya. Dan Rasulullah SAW sempat mencemaskan ini. Inna akhwafa ma akhafu ilaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku cemaskan dari kalian itu adalah syirik kecil, riya, dan syirik kecil itu adalah riya. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita harus lalui. Dengan cara apa? Kita diedukasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan puasa. Implementasi dari puasa itu adalah orang mampu mengikhlaskan semua karena Allah. Termasuk dalam dunia kerja. Ketika kita meletakkan setiap pekerjaan kita, itu motifnya karena Allah, baru setelah itu ada motif-motif ya duniawi. Tapi ketika kita meletakkan, pertama kali itu adalah karena pastikan itu kerja kita pasti profesional. Kita akan menjadi orang yang aman. Kita akan menjadi orang yang memang punya kompetensi yang sangat luar biasa. Karena apa? Dimensinya adalah dimensi vertikal terlebih dahulu, bukan dimensi horizontal. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah nilai-nilai edukasi yang ada pada puasa. Puasa itu kan orang tidak ada yang melihat. Kita mau puasa atau tidak kan kalau kita berbuka misalnya di satu tempat yang sunyi kan nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita diedukasi oleh Allah tentang muraqabatullah, merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini. Jadi laundry penyakit-penyakit hati. Agar nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan adalah hal yang sangat spesifik, di mana kita akan mendapati diri kita benar-benar dalam keadaan bersih dari penyakit-penyakit. Item yang terakhir yang saya sampaikan adalah pastikan saat kita melakukan puasa ada satu program yang harus kita hadirkan, program peningkatan solidaritas sosial. Harmoni sosial itu harus kita bangun, terutama kita sekalian ini yang ngaji. Jangan sampai sama tetangganya enggak, jangan sampai sama tetangganya enggak harmonis. Itu kesalahan fatal. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara kita memprogramkan, memberikan buka puasa kepada tetangga-tetangga kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini harus sudah punya daftar 30 orang yang saya beri buka puasa. Nanti silahkan hari pertama kepada siapa, hari kedua sama siapa, ketiga sama siapa, itu nanti semuanya yang 30 hari itu benar-benar kita sudah. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tahadu tahabu, salinglah kalian itu memberikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Itu akan hadir. Dan itu dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah SAW kan begini, kalau kamu masak, yang diperbanyak apanya Bapak Ibu? Aduh, yang diperbanyak apa? Kuahnya. Kuah itu maksudnya apa? Kalau kita masak, itu bukan kuahnya saja yang diperbanyak, akan tetapi kita harus ingat pada tetangga-tetangga kita. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita masak, kemudian kita lupa orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Allah memberikan momentum baik. Momentum baik itu adalah momentum di mana kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi melalui memberikan buka puasa kepada orang-orang dekat kita. Dan pastikan skala prioritasnya adalah tetangga-tetangga kita karena mereka adalah orang yang selalu berinteraksi dengan kita setiap hari. Maka itu yang harus kita jadikan objek objek di mana mereka kita berikan buka puasa. Mungkin ada di antara kita mengatakan, itu kan mereka orang-orang mampu. Iya. Hadiah itu kan tidak harus kepada orang-orang miskin. Hadiah itu kan bisa kepada orang-orang yang mampu juga. Apa tujuannya? Untuk menciptakan harmoni sosial.
Nah, tinggal kemudian setelah yang 5 itu kita aplikasikan, kita siapkan, insya Allah nilai-nilai positif dari bulan Ramadan itu kita akan panen, ya kan, di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Sifat amanah, termasuk juga kompetensi, ya. Karena apa? Di bulan Ramadan kita sudah apa? Kita sudah menyiapkan berbagai program ilmiah dan juga kita bisa menghadirkan harmoni sosial karena kita saling memberi satu dengan yang lain. Loyalitas kita kepada Allah semakin meningkat, hubungan kita kepada manusia juga semakin baik. Karena apa? Dengan kita memiliki energi spiritual yang baik, maka hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia juga semakin baik. Dan juga nilai adaptif. Kita bisa berbaur dengan masyarakat kita, bisa beradaptasi dengan masyarakat kita, sehingga kita bisa saling bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan satu lagi adalah kolaboratif. Karena apa? Di bulan Ramadan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara kolektif. Jadi panitia Ramadan, gitu kan? Jadi panitia ini, itu, dan lain sebagainya. Itulah nilai-nilai Ramadan, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan kita bisa mengoptimalisasikan hari-hari kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa sampaikan Ustaz Tino, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, silakan dibuka videonya, dibuka audionya jika ada pertanyaan kaitan dengan persiapan puasa tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Ada 4 hal yang harus disiapkan, Ustadz, ya. Persiapan fisik, kemudian persiapan ilmunya, finansialnya, ya, dan persiapan ruhnya tadi, ya, Ustadz. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau apa sudah paham semua, siap untuk melaksanakan Ramadan, ya, dengan target-target yang sudah tadi jelaskan sama Ustadz, ya. Mungkin kalau Imam Syafi'i 60, mungkin ibu-ibu nih siap untuk 30 kali lah, ya, Bapak sekalian. Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz bisa memberikan motivasi kita untuk semangat terus di bulan Ramadan, terutama melaksanakan sholat taraweh, kemudian iktikafnya jangan sampai tertinggal, baca Qur'annya juga jangan sampai ketinggalan dan sebagainya. Mari kita tutup acara kita pada kesempatan siang hari ini dengan mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih Ustaz Muyasir yang sudah bersama kita kurang lebih 1 jam. Insya Allah menjadi berkah, dan semoga Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan ini, dan sekali lagi semoga amalan di Ramadan kita bisa mampu untuk secara optimal, ya, Ramadan ini sebagai amal ladang untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin live, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.